Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton anime agar nantinya bisa ngayal seperti Mimin. Setelah Mimin sebelumnya telah membahas anime Gate season pertama, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan pada kelanjutan anime tersebut. Bagi kalian yang belum menonton season pertamanya, silahkan tonton terlebih dahulu di kolom deskripsi agar bisa mengikuti alur ceritanya ke depan. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak video ini lebih lanjut dan selamat menyaksikan. Di awal episode kita diperlihatkan pada Itami beserta timnya yang sedang menjalankan misi negosiasi dengan para senator untuk mencapai sebuah perdamaian antara Jepang dan kekaisaran dunia lain. Mika, 今日は普段とは違う重要な作戦だ。皆緊張感を保って任務を遂行してくれ。間もなくです。よし、来るぞ。Di mana setelah sebelumnya Jepang berhasil meyakinkan putri sang kaisar yang bernama Pinya untuk melakukan kerjasama dengan Jepang, serta dengan bantuan putri Pinya lah Menteri Luar Negeri Sugawara bisa dengan leluasa melakukan upaya-upaya negosiasi dengan beberapa bangsawan yang sangat berpengaruh dalam kekaisaran. こたびはホルマル伯爵家から協力を申し出てくれてな。イタリカの後継機はアルヌスとの交易あってこそと伯爵家も理解しているのだ。キュエリ家のものだ。カーゼル公爵の類縁でもある。元老院重鎮の。ああ。Namun di sisi lain, penasihat kaisar yang mengetahui hal tersebut atas perintah sang kaisar mencoba memanfaatkan keserakahan Pangeran Zolza untuk mengacaukan pertemuan yang sedang dilakukan Putri Pinya bersama Sugiwara dengan para senator di ibu kota. 今から行って敵国の使節と議員どもに忠告してやろう。 Namun karena kebodohan sang pangeran, ia bisa dibujuk oleh Putri Pinya untuk meninggalkan pertemuan yang ia adakan. Hal tersebut berhasil melindungi negosiasi dari kekacauan yang mungkin akan dilakukan Pangeran Zolza. これは白からの兄様を使った警告と考えるのが妥当であろう。 議員の方々が見つかったらどうなっていたことか。大騒ぎになったろうな。 Sementara itu di Jepang, Perdana Menteri bersama beberapa pejabat sedang melakukan rapat yang membahas tentang langkah apa yang akan selanjutnya mereka ambil ke depannya. Di mana diketahui beberapa negara mulai mendesak Jepang untuk membeberkan informasi mengenai dunia di balik gerbang tersebut. 外務省では現在、帝国との講和ルートを探っている最中です。分かってます分かってます。でも各国やマスコミなんかから情報を開示しろとの要求が厳しくてね。Lalu kembali lagi pada Itami dan timnya, di mana diperlihatkan ia sedang memamerkan kekuatan tempur militer Jepang pada para senator di sana, untuk memberikan gambaran pada mereka tentang seberapa tak berdayanya mereka jika memaksakan sebuah peperangan pada Jepang. Sehingga hal tersebut memaksa para senator berpikir ulang untuk melawan Jepang serta memilih jalan perdamaian di antara kedua belah pihak. Di sisi lain, seorang Dark Elf yang sebelumnya datang ke markas JSDF sedang mengumpulkan beberapa informasi tentang Itami. Nampak ia sedang berusaha mendapatkan hal berharga tentang Itami untuk bisa membujuk Itami membantu desanya membasmi naga api. Oi, 質問に答えろ。わかってるよ。3人いると思う。3人。 Namun setelahnya terlihat beberapa makhluk setengah binatang yang tinggal di sekitar ibu kota merasa sangat gelisah. Mereka semua berdatangan memberitahukan hal tersebut pada anggota JSDF yang mendirikan camp di daerah tersebut. Hal ini diprediksi oleh Sersan Nutabaru setelah melihat perilaku mereka akan terjadi sebuah gempa besar di daerah tersebut, di mana ia langsung menginformasikan hal tersebut kepada markas pusat serta semua unit termasuk pada Itami yang sedang melakukan negosiasi di dalam ibu kota. 間もなく大きな地震が発生する危険性あり。我々も帝都外に避難する。
各自5分で装備をまとえ集合。了解。交渉前の大事なタイミングでこれかよ。Benar saja, selang beberapa saat setelah Itami mendapatkan informasi tersebut, terjadi sebuah gempa besar yang mengguncang daerah di sana. Hal ini membuat para penduduk dunia lain sangat amat ketakutan. この世の終わりだ。ハーディよ、静まりたまえ。助けて。怪我人はいませんか。怪我をしている人は声を上げてください。声が出せないときはケアしてもいいので。そのようね。 Setelah gempa mengguncang, Putri Pinya bersama ajudannya berniat untuk mengunjungi sang kaisar. Namun karena masih ketakutan akan kejadian tadi, ia lantas meminta Itami dan Sugiwara agar ikut bersama dirinya menuju kekaisaran. Awalnya Itami menolak hal tersebut, namun karena paksaan Putri Pinya, akhirnya ia setuju dengan permintaan sang putri. だからお願いだ、伊丹殿。わらわのそばにいてほしい。 Sesampainya di istana, kedatangan Itami beserta timnya disambut dingin oleh sang kaisar. Hal ini wajar mengingat pasukan GSDF dianggap sebagai musuh oleh pihak kekaisaran. Namun Putri Pinya menjelaskan kedatangan mereka di sana adalah untuk memberikan informasi seputar gempa yang terjadi sebelumnya. この者たちは自由連に精通しております。助言が得られるかと思い。 Beberapa saat kemudian Pangeran Zolza juga datang mengunjungi sang kaisar. Nampaknya Pangeran Zolza juga mengetahui informasi tentang gempa bumi yang melanda negeri itu sebelumnya. Di mana diketahui ia mendapatkan informasi tersebut dari seorang warga Jepang bernama Noriko yang dijadikan budak oleh dirinya. Melihat kekejaman yang dilakukan Pangeran Zolza, Itami beserta timnya langsung membantai pasukan sang pangeran serta menghajar sang pangeran sampai berdarah-darah. Namun di sini sang pangeran ditolong oleh Cule, manusia setengah binatang yang diperbudaknya. Mengetahui beberapa warganya diculik dan diperbudak oleh kekaisaran, sang menteri Sugawara mulai mempertanyakan sikap kekaisaran mengenai insiden tersebut. Sugawara menuntut agar memulangkan warganya dengan mengancam sang kaisar tentang kemungkinan perang yang akan terjadi di antara kedua belah pihak. 我が国と我が世界は帝国をはるかに超える血塗られた歴史の上に成り立っていることをお忘れなきよう。 Keesokan harinya GSDF dengan komando yang diberikan oleh sang Perdana Menteri secara langsung melancarkan sebuah serangan pada gedung senator dan berhasil menghancurkannya beserta para petinggi di dalamnya. Hal ini dilakukan adalah sebagai jawaban mengenai penculikan yang telah dilakukan kekaisaran pada warga Jepang. 我々のメッセージを正しく理解してくれることを願いましょう。 Hal tersebut lalu direspon oleh kekaisaran dengan melakukan sebuah pertemuan di sisa puing-puing gedung senat di sana. Terlihat di sini Putri Pinya berusaha menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pihak Jepang atas peristiwa tersebut, di mana sang putri sangat menginginkan perdamaian dengan pihak Jepang. なんでそこまで肩入れするのやら。 Sementara itu Itami dan timnya sedang dalam perjalanan untuk mengevakuasi Noriko ke Bukit Arnus, markas pusat GSDF. Di sini Noriko mendapatkan perawatan intensif untuk kesembuhannya. Namun di balik itu semua terkuak fakta yang sangat menyedihkan, di mana diketahui keluarga Noriko sudah meninggal akibat penyerangan di Ginza sebelumnya. あの日も目撃されている。 Kemudian setelah membantu Noriko, Itami bertemu dengan Sersan Yanagi. Di sini Sersan Yanagi berusaha membujuk Itami untuk menerima permintaan seorang Dark Elf untuk membunuh naga api di wilayah LB. Di mana diketahui wilayah tersebut terdapat sumber daya yang sangat banyak mulai dari minyak sampai batu mulia. Hal inilah yang mendorong Sersan memaksakan misi berbahaya tersebut pada Itami.
Awalnya Itami menolak permintaan tersebut karena misi yang akan dijalankannya itu akan sangat membahayakan nyawa bawahannya. Namun saat Itami diberitahu tentang kondisi psikologis Tuka yang semakin memburuk, Itami mulai bimbang untuk memutuskan menerima atau menolak misi tersebut. どうした？Lalu diketahui bahwa kondisi Tuka disebabkan oleh Yao yang telah memprovokasi Tuka tentang kematian ayahnya akibat naga api. Di sini tujuan Yao melakukan hal itu adalah untuk memaksa Itami membantu dirinya membunuh naga api. できることなら何でもするとも告げた。なのに誰も彼もが口を揃えて拒絶する。だから壊したのだ。あのエルフの心を救うには父親が遠慮によって殺されたことを言い含め、その上で仇を討つしかないぞ。 Sementara itu di ibu kota terungkap fakta bahwa orang yang telah memanipulasi Pangeran Zolza adalah Chule. Ternyata ia berencana untuk menghancurkan kekaisaran dengan memanfaatkan kemarahan pihak Jepang dengan menjebak Putri Pinya. Dengan dibantu bawahannya, ia berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai GSDF. ゾルザルが交代しては帝国もいよいよおしまいでございますな。苦労したのよ。おだて上げ増長させ